Oke, bacaan untuk Virgo Mei 2022, kita lihat. Second house. Kita lihat dari tarotnya. Okay, the Star, Temperance, Eight of Wands, and Magician. Energy. Three of Swords. Ace of Wands, Nine of Cups, wow, Eight of Wands and Eight of Wands, Six of Swords. Emperor. Oke, so dari energi yang aku lihat di sini, ada beberapa dari kalian yang mungkin lagi masa-masa proses healing. Dan proses healing ini sudah berjalan mungkin cukup lama, dimana kamu mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bertanya, maksudnya masih dalam konteks blaming ya, kayak kok misalnya kalau ini bicara tentang pasangan, masih ada blaming di situ, masih ada rasa menyalahkan, which ya that's a process gitu. Itu prosesnya orang healing ya. Proses awal yang memang seperti itu. Dan aku ngerasa di sini ada dari kalian yang kayak ngerasa kok gue kayak nggak maju-maju ya, kok gue kayak diem di tempat. Kayak kamu ngerasa
kayak kamu sudah pingin keluar dari situasi ini. Mungkin ada orang-orang yang kamu ikutin, ya mungkin orang-orang yang ngajarin tentang afirmasi, tentang law of attraction. Dan kamu ngerasa kok gue udah misalnya trying to do the law of attraction thing, tapi kok gue masih di sini aja ya. Dan aku ngerasa ini banyak orang salah kaprah sebenarnya tentang law of attraction itu sendiri. Negative and positive, it's energy forces. Itu adalah the energy of life, mau itu positif atau negatif. Negatif itu apa sih? Rasa marah, rasa sedih. Yang dilihat orang negatif. Tapi apakah manusia itu harus dalam hidup itu berpositif terus? Nggak bisa. Hidup itu naik turun. Dan dengan kamu memaksakan diri untuk berpositif, justru malah makin jauh kamu dari positif itu sendiri sebenarnya. Karena energi itu bukan sesuatu yang kamu paksakan. Energi itu mengalir. Dan di sini aku ngerasa banget energi memaksakan. Dan pada akhirnya membuat kamu stres sendiri, membuat kamu kesel sendiri, membuat kamu down. So you lack in harmony kalau aku lihat di sini. Kamu mencoba berpositif banget kayak I want to be happy. Maybe some of the things mungkin works. Tapi ada yang nggak work karena aku pribadi nggak pernah ngajarin orang begitu. It's not the case. For the energy to flow, you need to accept whatever it is. It is negative or it is positive. Doesn't mean that orang yang positif itu nggak pernah marah. Karena it's nothing to do with the positivity. It's something to do with being genuine, being authentic. Makanya aku tidak sepaham sama orang-orang yang memaksakan untuk berpositif. Energi nggak bisa dipaksain. Yang ada kamu denial. So ini bicara sebenarnya tentang being true to yourself aja sebenarnya sih. Kartunya ceritanya tentang itu. Kartuku itu nggak terlalu banyak ngomongin masa depan. Karena masa depan kamu ya tergantung kamu sekarang, state kamu sekarang. Positivity is about the state, not about, karena dari state kamu menciptakan behavior kamu. Kalau memaksakan untuk positif, itu nggak jadi state of mind. Nggak bisa orang memaksakan mengenal dirinya. Orang belajar mengenal dirinya, bukan memaksakan mengenal dirinya. So, banyak orang yang masih salah kaprah di situ. And then, what you need to do right now is actually accept. Kalau kamu merasa kamu kesulitan sendiri, cari coach, cari mentor yang bisa membawa kamu, ngebimbing kamu ke sana. Karena all of us needs someone who guide us. Aku pun dulu di-guide kok sama orang. I had a coach. Dan di sini energinya energi orang yang menurut aku, I'm so sorry to say, a little bit fake. Well, this reading is for you, might be or might not for you, but I'm just saying what I feel, I'm just saying what I see. So,
kamu mencoba untuk kayak memanifestasi. Aku sih ngerasanya mungkin kamu entah dengar dari YouTube atau kamu denger ya dari siapapun itu ya tentang manifestation. Salah nggak dengan manifestation? Enggak. Manifestasi itu nyata, memang ada gitu loh. It's a universe law. Tapi nggak caranya yang salah. Banyak orang yang cuman paham konsep tapi nggak ngerti cara. Bahkan konsepnya aja sebenarnya mereka mungkin nggak fully absorbing. Benar-benar memahami konsepnya belum tentu juga gitu. Like when you get angry, it's not you deny that no, I'm not angry or I shouldn't be angry. Bukan gitu. Seharusnya gue nggak marah. Bukan begitu. Accept that you're angry. But why you angry? That's the next question. Should anger itu dirasakan, bukan di-deny or di-avoid. Ini kartunya nggak cerita banyak sih ya. Aku ngelihat di sini memang kamu masih dalam tahap healing, kamu masih dalam tahap yang mencoba mencerna. Cuman di sini ada pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba datang ke pikiran kamu. Mungkin makanya aku bilang tadi mungkin kamu belajar dari orang gitu loh tentang masalah positive affirmation dan segala macam. Apakah positive affirmation itu salah? Enggak salah. Tapi kita harus dealing dulu sama diri kita. Ada sampah yang belum selesai, ada isu yang belum selesai. Nggak bisa orang punya isu terus tiba-tiba langsung positive affirmation doang, nggak bisa. Isunya diberesin dulu. Yang kalau enggak itu namanya denial. Yang ada kamu jatuh malah bisa lebih dalam karena kamu bakal bisa punya inner conflict. Dalamnya ngomong apa, dipaksa untuk bicara apa. Belum diterima dulu nih gitu loh. Jadi ya sebenarnya banyak yang tadi aku bilang, banyak orang yang salah kaprah. So be careful with that gitu loh. Yang ada bukan sembuh, bukan healing, malah memperburuk keadaan ntar. Aku nggak pernah ngajarin klienku yang belum beres itu suruh afirmasi, nggak perlu. Orang yang udah beres bisa positif sendiri. Karena ya isunya sudah beres. Penerimaan itu akan datang dengan sendirinya. Penerimaan pun nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, inner self kamu ngamuk ntar. Dalaman kamu ngamuk. Yang dalamnya belum terima, otaknya nyuruh positif, nggak bisa. Oke, yang aku lihat di sini malah kamu mencoba mengontrol perasaan sakit kamu. Rasa sakit itu bukan dikontrol. So, whatever your situation is or was, aku ngelihat probably kamu punya luka di masa lalu. Lukanya masih ada nih, jelas. Gitu loh, belum healed sama sekali. Walaupun sekarang aku ngelihat memang fasenya kamu berusaha untuk healing. But the issue is still there. The hurt is still there. The pain is still there. Jadi ya, I don't know. Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi yang aku lihat di sini orang yang sedang berusaha untuk force their mind to be positive. Itu yang aku rasain. You force your mind to be positive. Dan di sini ada Nine of Cups. Nine of Cups ini kamu merasa kayak kamu pingin mencapai suatu kebahagiaan. Dan ini bisa faking sebetulnya. I get that feeling. Faking. Dan Temperance ini bicara tentang ya harmony, trial and error, and someone who apa ya kalau menurutku a little bit afraid of, agak ada rasa takut untuk masuk ke emosinya sendiri sebetulnya.
Maybe you think dengan cara seperti ini kamu bisa healing. Aku ngelihatnya sih enggak, approach-nya enggak kayak gini gitu loh. Kamu bisa healing nggak? Oh pasti bisa, tapi caranya nggak kayak gini. Oke. Dan ini Eight of Wands, ini ada 2 di sini. Aku ngelihatnya kayak orang yang pingin cepat, apa yang dia lakukan itu ada hasil langsung gitu loh, instant. Dan di sini ada Magician. Ya, you manifest things, you try to move on. Aku nggak bilang apa yang kamu lakukan dengan memanifestasikan seperti itu totally wrong, enggak. Tapi kurang tepat. Kamu harus manifestasi, itu langkah selanjutnya. Setelah kamu beresin isu kamu dulu. Dan di sini yang aku lihat masih arahnya manifestasi tapi belum beres dalamnya. Kita lihat lagi apa yang keluar. Virgo. King of Swords. The Hermit. Ya, jadi kasarnya gini. Healing is not the mind, actually. Bukan dalam artian manifestasi itu kan otak ya. It's our mind energy. Healing is about contemplating, reflecting. Tapi yang tadi aku bilang, sebenarnya ini sama sih. Jadi kayak kamu maksain pikiran kamu untuk positif, sedangkan yang harus kamu lakukan adalah kontemplasi. Justru ini kebalikan dari si ini. Dan kebalikan dari si ini, dan kebalikan dari si ini gitu loh. Yang kamu disuruh lakukan adalah Hermit. Yang kamu disuruh lakukan adalah refleksi, kontemplasi. Ini yang memang banyak orang gak mau ngerasain apa yang dia rasain. Kalau yang gak enak, kalau yang enak orang mau, yang gak enak orang gak mau. Padahal justru kontemplasi di masa yang seperti ini, di mana dia menerima apa yang terjadi dalam hidupnya, itu yang baru akan mencapai healing. Ini nggak akan mencapai healing. Itu yang tadi aku bilang, tidak tepat. Caranya tidak tepat. Oke. Ini aku coaching orang nggak pernah nyuruh gini, pasti aku gini. Aku tanya tentang dirinya, perasaannya, emosinya, itu yang aku gali. Bukan ke sini yang aku bilang udah kamu afirmasi gini. Enggak, aku nggak pernah bimbing klienku seperti itu. Kalau kayak gitu mereka nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah keluar. Justru ini yang harus kamu lakuin, Hermit. Merenung. Nah ini kalau kamu tidak mampu melakukannya sendiri, ya berarti kamu butuh dibimbing untuk bisa nyampe ke tahap ini, dan pada akhirnya kamu bisa heal. Ini kamu lagi masa percobaan sebetulnya, tapi konteksnya nggak tepat, tempatnya nggak pas gitu loh. Ya karena dengan positif itu kita secara mind ya, kita jadi bisa memang euforia, ada perasaan senang, manifestasi, gue positif, ada pasti. Tapi cuman temporary. Ntar begitu perasaan-perasaan gak enaknya datang lagi, ada masa dimana kamu akhirnya kok gini doang ya, kok gue nggak ngerasa ada perubahan apa-apa. Mungkin I don't know kamu udah sampai situ apa belum. Tapi yang namanya cara begitu itu cuma ngebooster, nggak bener-bener diberesin dari dalam.
Makanya aku nggak pernah pakai cara seperti itu karena it doesn't work. Oke. So kita lihat lagi untuk kedepannya akan bagaimana. Kita lihat di readingan lanjutannya untuk kamu nanti kedepannya akan seperti apa. Buat yang belum join, kalian bisa join atau gabung. Itu nanti kalian bisa klik tombolnya di sebelahnya subscribe. Oke. So ya, kita lihat readingan lanjutannya di sana. Oke. So thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.